tahun menjalani rumah tangga, kehidupan pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono selalu diliputi keharmonisan dan seolah jauh dari kabar miring. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap atas kehadiran para buah hati yang tumbuh semakin aktif dan menggemaskan. Titi dan Tian pun baru-baru ini telah meresmikan rumah baru mereka yang memiliki konsep unik dan menarik. Lantas seperti apa cara Titi dan Tian untuk menjaga keharmonisan mereka dan awet selama belasan tahun berumah tangga? Seperti apa pula rahasia kecantikan Titi Kamal yang masih tampak awet muda di usianya yang ke-40 tahun? Bagaimana pula megah dan mewahnya potret rumah baru Titi dan Tian yang kini sudah mulai mereka tempati bersama keluarga tercinta? Lalu seperti apa sukacita dan kebahagiaan Titi serta Tian ketika melihat tumbuh kembang anak-anak mereka yang kini semakin aktif dan pintar? Benarkah mereka masih memiliki rencana untuk menambah momongan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menikah pada 6 Februari 2009, tidak terasa Titi Kamal dan Christian Sugiono sudah menjalani pernikahan mereka lebih dari 12 tahun lamanya. Bahkan sebelum memutuskan untuk mengikat janji suci, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 10 tahun. Yang artinya Titi dan Tian sudah bersama selama lebih dari 22 tahun. Kini keduanya pun menjadi salah satu dari sekian banyak selebriti yang menginspirasi orang-orang atas keharmonisan cinta mereka. Bahkan selama menikah, Titi dan Tian sangat jauh dari kabar miring. Keduanya tampak begitu menikmati kehidupan mereka yang semakin indah dengan kehadiran para buah hati tercinta. Lantas seperti apa rahasia Titi dan Tian dalam menjaga hubungan? Benarkah memporsikan waktu untuk liburan 1 tahun sekali menjadi salah satu tips Titi dan Tian selalu bahagia dalam pernikahan mereka? Kita nggak bisa ngasih tahu orang karena kan pasti beda-beda. Poinnya just be natural. Be the better version of each other gitu, dan saling mendengarkan. Romantis yang dipaksa-paksa, ketika lagi pengen romantis ya kan. Kalau misalnya masalahnya gini, kalau mau romantis tapi kan fake ya, jadinya dry gitu, jadi garing gitu. Kalau misalnya sekali-sekali muncul ada sparks beng gitu, justru lebih wah jadi berasa. Kalau tiap hari ngasih bunga, nanti sekali lagi nangis mau dikasih bunga udah nggak mempan gitu kan. Itu rahasia cowok. Setiap bunga selalu kasih bunga? Setiap apa? Momen. Oh momen. Nggak juga, justru gue jarang. Jadi gue save untuk setiap hari ulang tahun aja. Kalau aku sih sama Tian, kita mikirnya ya udah emang kita bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga bareng-bareng. Jadi emang ya udah, emang hidup aku ya emang ya buat Tian gitu juga sebaliknya. Jadi ya udah, maksudnya kita tinggal menjalani dengan baik aja gitu. Karena kan kita juga nggak cuma berdua, kita ada anak yang melihat figur bapak dan ibu ya. Jadi emang kita harus memberikan contoh ke mereka juga sebagai orang tua gitu. Jadi emang ya jalanin hidup dengan baik, nggak usah cari masalah sama orang lain ya. Kita tuh selalu dalam setahun tuh ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk berdua doang, ada waktu sama temen, ada waktu sama misalnya ya sama mamah doang atau apa gitu. Jadi emang punya pos-pos waktunya sendiri supaya balance kehidupannya. Kemungkinan sih ke Turki ya, cuma belum tahu sih, baru ada rencana aja awal tahun. Ya,
Titi dan Tian juga dikenal tidak pernah setengah hati untuk membahagiakan satu sama lainnya sebagai pasangan suami istri. Keharmonisan mereka pun terasa sangat nyata, seperti halnya saat perayaan ulang tahun Titi yang ke-40, 7 Desember 2021 kemarin. Demi menyempurnakan kebahagiaan sang istri, Tian pun mempersembahkan pesta kejutan untuk Titi di hari jadinya tersebut. Dengan penuh cinta, Tian mempersembahkan kepada Titi sebuah buket bunga berukuran besar dan kecupan manis untuk sang istri. Selain keromantisan mereka, di momen itu pula yang membuat netizen kagum, tidak lain adalah penampilan Titi di usia kepala empatnya masih sangat terlihat cantik dan awet muda. Artis yang telah malang melintang di dunia hiburan ini memang dikenal murah senyum, rajin olahraga, dan juga menjaga pola makan sehat. Sehingga tidak heran jika wajah teduhnya menghiasi usianya yang semakin menua. Pas SMP sih yang pasti feminin. Mulai dandan, mulai jadi model, jadi udah mulai ngerti dandan. Kita bersyukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Itu kan kesehatan tuh yang paling mahal harganya ya, yang harus kita hargai. Titi tipikal istri yang pekerja keras dan juga yang pintar, manja, dan juga suka adventure, suka jalan-jalan gitu. Jadi saya harus selalu pikir untuk kasih sesuatu yang beda, apalah gitu. Jadi nggak pengen yang biasa-biasa aja gitu. Seperti apa megah dan mewahnya potret rumah baru Titi dan Tian yang kini sudah mulai mereka tempati bersama keluarga tercinta. Benarkah rumah tersebut mengusung konsep yang mereka impikan selama ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bulan Desember ini menjadi momen spesial bagi Titi Kamal dan Christian Sugiono. Ya, rumah impian mereka akhirnya telah selesai dibangun dan kini sudah mulai ditempati bersama para buah hati tercinta. Terdiri dari 2 lantai di atas tanah seluas 1.000 meter dengan konsep yang dipilih Titi dan Tian adalah konsep rumah modern dengan sentuhan aksen mewah. Di sana, Titi dan Tian rupanya tidak membangun taman yang biasa-biasa saja. Mereka pun memilih taman vertikal atau vertical garden sebagai penghias agar rumah tampak asri dan juga sejuk. Selain itu, kamar kedua buah hati mereka, Kay dan Juna, juga dirancang sebagai ruang belajar dan bermain. Uniknya lagi adalah salah satu dinding di kamar sengaja dipasang wallpaper bergambar luar angkasa. Wallpaper dengan gambar berbagai planet berwarna cerah itu pun bagai menghidupkan suasana kamar menjadi lebih ceria. Yang semakin membuat Titi dan Tian begitu bahagia adalah sejumlah ruang favorit mereka, di antaranya adalah ruang makeup hingga dapur cantik lengkap dengan peralatan memasak. Mereka pun tampak begitu antusias karena memang Titi dan Tian dikenal sebagai pasangan selebriti yang begitu gemar untuk memasak berbagai menu masakan lezat dan juga menggugah selera. Wah, pokoknya seneng banget. Alhamdulillah finally kita udah bisa pindahan ya Yang ya. Tadinya kapan? Alhamdulillah setelah 2 tahun akhirnya kita bisa menempati tempat baru.
Semoga aja bisa membawa keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, dan menjadi tempat yang hangat dan indah bersama keluarga. Happy dengan hasilnya. Cukup luas, kita ada berapa kamar? 7 ya. 7, ada 7 kamar, 7 ruangan, macam-macam lah, ada kamar tidur, ada ruang kerja, kamar bermain, kamar belajar, dan lain sebagainya. Kita emang pengen tetap mempunyai area-area outdoor, taman yang besar, dan itu menjadi salah satu point of interest di rumah kita yang kita bikin seindah mungkin, dengan vertical garden, dengan kolam renang, dengan taman-taman yang hijau, di mana memang konsep rumah kita dari dalam tuh lebih open dalam artian kita memakai jendela yang besar-besar supaya dari setiap sudut ruangan tuh tetap semuanya bisa melihat ke arah taman yang hijau. Jadi seger lah gitu, kalau misalnya bangun pagi kita nggak ngeliat tembok doang, sinar matahari secara natural bisa masuk, dan ventilasi juga bagus gitu ya, anginnya breeze-nya masuk enak, dan kita sangat puas sih sama hasilnya. Mewah, terlihat bagus karena dari dalam rumah kita bisa ngeliat langit. Percaya sama aku, misalnya ini kayak gini gitu ya, di sini kan kita bisa ngeliat langit juga gitu, itu pasti rasanya tuh beda gitu, dan lebih orang tuh jadi lebih terbuka gitu dibanding yang tertutup. Dan itu tadi kuncinya supaya terlihat mewah ya, kacanya besar-besar, jangan terlalu banyak kusennya tuh jangan terlalu banyak frame ya. Bidang-bidang kaca yang luas-luas, satu keping, jangan terlalu banyak sambungan. Nah itu akan semakin clean, pasti terlihat semakin mewah. Dapur tuh penting di rumah gitu ya, selain dining room. Karena itu akan makan space besar. Dan kita suka masak, aku suka masak. Dan ya kita pengen lah punya dapur yang bener-bener Bagus. Terus dia didominasi warna krem. Terus apalagi ya, ada kaca-kacanya juga sih gitu. dia cerita walk-in closet, pokoknya gue jatah cuma 1 pintu. Kayak kontrakan ada 10 pintu, gue cuma dikasih 1. Ya kan bajunya emang dikit, ya udah kebetulan baju aku banyak jadi jatahnya di aku semua. Di mana-mana nasib suami gitu ya. Baju, tas, sepatu, beberapa sepatu di situ. Baju, tas, sepatu, makeup sedikit sama parfum. Apa foto-fotonya? Oh iya, lantai 2 kita ada dominasi kayu, lapisnya kayu supaya lebih warm ya. Yang kalau yang bawah kita marmer semuanya. Pindah ke rumah baru, nggak cuman ujung-ujung nempatin rumah baru, tapi cara hidup juga harus baru. Kenapa? Karena ya kita harus berkembang lah, kita udah umur 40, punya rumah baru yang bagus dengan material-material yang premium segala macam, ya itu pasti harus upgrade lifestyle kita juga. Lifestyle itu dalam artian cara kita hidup. Mungkin yang biasanya di rumah lama lebih cuek, lebih geratakan gitu ya. Di rumah ini kita harus lebih rapih dan lebih teratur, lebih clean dan lebih merawat. Salah satu yang menjadi sorotan pada rumah baru mereka adalah area tangga yang menghubungkan lantai 1 dan 2. Karena selain bentuk tangga yang elegan dan mewah, di bagian dindingnya juga terpasang beraneka foto yang seolah menceritakan perjalanan panjang kebersamaan Titi Tian dari mulai masa pacaran, menikah, memiliki anak, hingga foto-foto saat liburan, serta kebersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Lantas siapakah yang memiliki ide untuk menjadikan dinding di sisi tangga sebagai memorabilia untuk menceritakan perjalanan panjang cinta mereka? Itu yang bikin jadi spesial karena kayak semacam perjalanan hidup kita. Aku kasih ide ke Tian yang gimana kalau dari kita bawah sampai naik ke atas tuh perjalanan hidup kita gitu. Dari kita awal-awal masih ABG gitu sampai kita pacaran segala macam menikah gitu. Dan dia setuju, bener juga. Jadi sampai ke atas ya udah lengkap deh foto berempat gitu sama keluarga-keluarga lain juga. Pokoknya Titi di rumah tuh seksi dokumentasi. Dia tuh selalu paling punya dokumentasi semua, dan dia kasih ide yang bagus. Menurut aku idenya bagus banget. Bahwa di tangga biasa kan kita pasang lukisan 1-2 biji lah gitu ya. Nah ini Titi ada ide, kita pasang aja beberapa foto yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang foto cuma kita simpen di hard disk ya, nggak pernah kelihatan. Akhirnya ya udahlah, kita print out, kita taruh frame, kita taruh di tangga, dan ternyata bagus, jadi dilihat terus, dan anak-anak juga seneng. Dia ngeliat, oh ini dulu ya waktu aku di sini. Kebetulan anak-anak udah lupa kan, kalau anak kecil 4 tahun yang lalu kan udah nggak inget apa-apa.
Oh iya, dulu waktu Juna di sini jalan-jalan di situ. Jadi ini buat sarana mereka mengingat-ingat kembali lagi. Terus udah gitu jadi pelajaran juga buat mereka gitu. Maksudnya lingkungan keluarga yang harmonis. Mereka kan melihat ngelihat foto-foto kehidupan dan kehangatan keluarga. Jadi dari situ mereka nanti semakin besar mereka mengingat terus gitu bagaimana kehangatan keluarga bisa membentuk pribadi yang baik untuk mereka gitu. Dan seperti apa sukacita serta kebahagiaan Titi serta Tian ketika melihat tumbuh kembang anak-anak mereka yang kini semakin aktif dan pintar. Benarkah mereka masih memiliki rencana untuk menambah momongan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kebahagiaan Titi dan Tian yang selalu mesra dan jauh dari berita miring kini kian sempurna. Dengan kehadiran dua jagoan mereka, Arjuna Zayan Sugiono dan juga sang adik Kai Altar Sugiono, yang kehadirannya sempat mereka tunggu selama 5 tahun. Apalagi dalam perkembangannya, Juna dan Kai tergolong sebagai anak-anak yang aktif dan pintar. Terlebih, pendalaman agama yang memang mereka terapkan sebagai orang tua dapat diserap dengan baik oleh para buah hati itu. Titi mengaku dirinya merasa terharu saat melihat Juna dan Kai semakin pandai membaca dan menghafal ayat-ayat suci. Yang membuat Titi merasa terkejut, Juna bahkan mampu membuat kaligrafi berbahasa Arab yang begitu indah. Sementara adik kecilnya Kai kini juga semakin menumbuhkan kegemaran terhadap musik yang membuat Titi dan Tian semakin bangga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Coba lihat yang lihat lagi. Wow, Arjuna. Arjuna rajin banget. Kaget sih aku, terharu banget, nggak nyangka Juna kok bisa belajar sendiri, nggak ada angin nggak ada hujan tuh setiap malam. Setiap aku buka musola tuh pasti dia lagi ini nulis gitu, belajar ya, nulis, belajar ikro dia kan segala macam. Wah, tanpa ada orang yang mengarahkan, tanpa ada gurunya tuh dia udah belajar sendiri. Tapi kan dia emang seminggu sekali ada gurunya tuh. Alhamdulillah hafal, bisa nulis, bisa apa. Malahan dia juga ini udah kayak buat bisa ngajarin orang gitu loh, bikin bukunya gitu. Jadi Nulis kaligrafi Arab. Nulis kaligrafi gitu dan tulisannya kayak lebih bagus dari aku ya. Seminggu sekali doang ada les. Nah, habis itu tiap malam dia belajar sendiri gitu, dan dia lantun Asmaul Husna tuh dilantunkan setiap saat gitu. Iya, luar biasa banget, alhamdulillah. Dan jadi nularnya ke adeknya juga jadi ikut-ikutan apa. Ya, bagi setiap pasangan suami istri, kehadiran buah hati mampu melengkapi kebahagiaan yang menambah benih-benih keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Begitu pula bagi Titi dan Tian yang tidak pernah setengah hati jika menyangkut tumbuh kembang buah hati mereka. Mereka pun kini sangat berbahagia dengan kehadiran Kai dan Juna yang semakin melengkapi hangatnya keluarga kecil mereka. Lantas benarkah masih ada keinginan Titi dan Tian untuk kembali menambah momongan? Sebenarnya pengen, terus sempat hamil juga kan, terus tapi nggak berkembang. Terus habis itu sekarang mikir lagi pandemik gini ya, kayaknya agak problem kok.
kayak periksa-periksa gitu, tes gitu, terus atau enggak apalah yang kayaknya resikonya lumayan tinggi. Tapi ya kalau dikasih juga alhamdulillah, kita juga nggak nahan. Cuma kalau misalnya emang dapat alhamdulillah. Kayaknya 2 juga udah happy sih gitu. Tapi kalau misalnya dapat lagi ya kita juga happy. Ramadan tahun lalu sempet, nah terus habis itu kayaknya dia tuh lagi nggak oke ya pembuahannya, jadi mungkin nggak berkembang gitu. Jadi ya udah langsung dikuret. Tian sebenarnya udah happy 2, tapi kalau misalnya emang dikasih nggak masalah sih gitu, alhamdulillah. Apa aja disyukurin aja. Kita harus menjadi orang tua yang memang selalu memantau tumbuh kembang anak dari mulai nutrisinya sampai ke pendidikannya semuanya. Jadi apalagi ini momen-momen emas buat mereka, jadi emang penting banget. Saya selalu support apapun yang dia lakukan gitu ya. Sebagai suami, apapun yang saya bisa support, saya akan support. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.